Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, bagaimana cara mengatasi tekanan dan kesulitan hidup. Kalau kita melihat di dalam kitab Filipi 4 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ini: bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kata bersukacita berasal dari kata sukacita yang memiliki arti girang hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan Filipi 4 ayat 4, Rasul Paulus mengulangi sampai 2 kali, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita perlu memiliki sebuah pemahaman pengertian yang benar bahwa sesungguhnya sukacita yang sejati bukanlah sukacita yang berasal daripada dunia ini. Namun sukacita yang sejati sumbernya, asalnya, datangnya dari Tuhan. Nah, untuk mengalami sukacita yang ada di dalam Tuhan, tentunya kita perlu percaya kepada Tuhan. Kita perlu menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Nehemia 8 ayat 11 bagian B, firman Tuhan berkata di sana bahwa sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Dalam terjemahan Alkitab yang lain berkata, sukacita di dalam Tuhan itulah kekuatan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan pada malam hari ini, cara yang tepat, cara yang terbaik untuk kita dapat mengatasi tekanan dan kesulitan hidup yang menghimpit kita hari-hari ini adalah bersukacitalah. Mungkin engkau akan bertanya, mana mungkin saya bisa bersukacita ketika saya berada dalam hidup dengan tekanan yang berat? Bagaimana mungkin saya dapat bersukacita sementara persoalan saya, pergumulan hidup saya, tagihan saya, kebutuhan saya, keperluan saya begitu banyak? Firman Tuhan katakan dalam Nehemia 8 ayat 11 bagian B tadi, bahwa sukacita karena Tuhan, disitulah letak kekuatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Salomo atau Daud dengan segala pengalamannya di dalam Tuhan, dia berkata dalam Mazmur pasal 37 ayat 3 dan 4, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, saya mengambil satu kesimpulan
bahwa cara yang terbaik mengatasi tekanan dan kesulitan hidup yang kita alami adalah hiduplah dalam sukacita di dalam Tuhan. Ada mungkin pertanyaan kita, dapatkah kita bersukacita di dalam segala keadaan? Jawaban saya, dapat. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan sama-sama firman Tuhan ini. Yang pertama, janganlah hidup dalam kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus mengajarkan saya dan saudara sebagai orang percaya, janganlah engkau khawatir. Karena orang yang hidup dalam kekhawatiran, Alkitab berkata, tidak membuat dia akan lebih baik. Bahkan kita bilang umurnya pendek. Jadi kalau umur pendek ya hiduplah dalam kekhawatiran. Saya selalu katakan, kalau kita percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan berkuasa, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan pelihara, maka pertaruhan imannya adalah janganlah kamu khawatir. Percaya kepada pemeliharaan dan pertolongan daripada Tuhan. Kekhawatiran adalah respon dari hasil pembelajaran dan latihan. Kita belajar khawatir dari orang tua, pasangan, sahabat, atau dari pengalaman hidup. Ada kabar baiknya, karena khawatir adalah hasil dari pembelajaran, maka kita bisa belajar untuk tidak mudah khawatir. Amin. Amin. Bagaimana belajar untuk tidak mudah khawatir? Matius 6 ayat 34 katakan begini. Tuhan Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukuplah untuk sehari. Kalau saya terjemahkan begini, maksudnya janganlah membuka payung kecuali hujan. Janganlah khawatir akan hari esok. Nikmatlah hidup hari ini, pada saat ini juga. Lakukanlah sesuatu yang bisa Anda kerjakan sekarang dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kedua, bagaimana saya supaya tetap hidup dalam sukacita Tuhan? Filipi 4 ayat 6 dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, berdoalah senantiasa. Naikkanlah permohonanmu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ada satu ayat yang sering saya kutip, singa-singa muda akan merana kelaparan, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan
akan memperoleh kekuatan yang baru. Tuhan akan memelihara mereka. Saya punya prinsip dalam hidup ini. Yang saya mampu pikirkan, saya akan pikirkan. Yang tidak saya mampu pikirkan, biarlah Tuhan yang memikirkannya buat saya. Yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang ketiga, hiduplah dalam ucapan syukur. Syukurilah apa yang ada pada saat ini. Mungkin engkau sementara berada dalam tekanan hidup yang berat, pergumulan hidup yang berat. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena di balik ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk datangkan perkara yang baik bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Yang keempat, Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Untuk tetap bersukacita di tengah tekanan hidup yang begitu berat, belajarlah memikirkan perkara-perkara yang benar. Tentulah perkara yang benar adalah berasal dari Tuhan. Melewati firman Tuhan yang kita sudah baca saat ini, Alkitab mengajarkan bahwa jika kita mau mengubah hidup kita, kita perlu mengubah apa yang selalu ada dalam pikiran kita. Kita sendiri harus memutuskan untuk memikirkan hanya hal-hal yang benar dan sedap didengar. Karena akar penyebab stres adalah karena kita memilih cara berpikir yang salah, cara berpikir yang membesar-besarkan kekhawatiran, cara berpikir yang negatif, yang mana semua itu bisa membuat kita menjadi stres, depresi, frustasi, akhirnya tertawa sendiri. Kita perlu menaruh perhatian dan memikirkan janji firman Tuhan, karena Tuhan baik dan setia dengan janjinya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.